Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan seluruh peserta webinar nasional, kita akan masuk dalam pelantikan pengurus perwakin cabang Banten dan saya akan membacakan SK Keputusan Pengurus Persekutuan Perawat Kristen Indonesia Perwakin nomor 10/Perwakin/5/2020 tentang pengurus Persekutuan Perawat Kristen Indonesia cabang Banten. Pengurus Persekutuan Perawat Kristen Indonesia menimbang A. Bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan, maka perlu membangun suatu karakter Kristiani yang kokoh seperti karakter Kristus sesuai dengan ajaran Alkitab, sehingga perawat Kristen diharapkan dapat mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan pengurus Persekutuan Perawat Kristen Indonesia tentang pengurus Persekutuan Perawat Kristen Indonesia cabang Banten. Pertama, membentuk pengurus Persekutuan Perawat Kristen Indonesia cabang Banten sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini. Kedua, pengurus perwakin cabang Banten tersebut bertugas pertama, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan perwakin cabang Banten. Kedua, menyusun anggaran pendapatan dan biaya perwakin cabang Banten. Ketiga, mengkoordinir pelaksanaan kepengurusan perwakin cabang Banten. Keempat, melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan perwakin pusat. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, pengurus perwakin cabang Banten bertanggung jawab kepada pengurus pusat Persekutuan Perawat Kristen Indonesia. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan 10 Mei 2023. Kelima, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian secara tersendiri. Keenam, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka segala sesuatu akan dikaji kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banten pada tanggal 9 Mei 2020, pengurus Persekutuan Perawat Kristen Indonesia tertanda tangan Ketua Perwakin Pusat Nurse Dwi Royani MKep dan Sekretaris Nurse Lorita Yemima MKep Spesialis Medical Bedah. Adapun nama-nama susunan pengurus perwakin cabang Banten periode 2020 sampai dengan 2023. Ketua Nurse Ineke Patricia MKep. Wakil Nurse Sony Roy Kurniawan Hulu Eskep. Sekretaris 1 Riyama Marlin Sihombing SKP MKep. Sekretaris 2 Nurse Inawati Kukmala Eskep. Bendahara Nurse Mega Sampepadang Eskep. Bidang SDM, Rekrutmen dan Humas Nurse Elisa Oktaviani Hutasoid Eskep. Nurse Fiorentina Nova MKep. Nurse Magda Fiske Rumbambi Eskep. Bidang kerohanian Nurse Adventina Delima Hutapea Eskep MKep. Nurse Windy Sapta Handayani Zega Eskep. Bidang pendidikan dan pelatihan Nurse Belet Lydia Ingrid MKep Spesialis Keperawatan Maternitas. Nurse Esther Silitonga Eskep. Nurse Lina Berliana Togatorop Eskep MKep. Nurse Grace Kristiani Priscilla Eskep. Bidang misi Nurse Tirolin Panjaitan Eskep. Nurse Hermalina Malmabesi Eskep. Dr. Nigusti Ayu Eka. Bidang multimedia Nurse Lia Kartika MKep Spesialis Keperawatan Anak. Nurse Sinta Yuliana Hasibuan Eskep. Nurse Edson Kasenda Eskep.
Ditetapkan di Banten pada tanggal 9 Mei 2020, pengurus Persekutuan Perawat Kristen Indonesia ditandatangani Ketua Nurse Dwi Royani MKep dan Sekretaris Nurse Lorita Yemina MKep Spesialis Medical Bedah. Kami mohon kepada pengurus Banten untuk boleh berdiri di tempat untuk dikukuhkan oleh Bapak Pendeta Ari Siagian MTH, untuk dipersilakan kepada Bapak Pendeta Ari Siagian. Baik, saudara-saudara sekalian yang nama-namanya sudah disebutkan untuk dikukuhkan sebagai pengurus Persekutuan Perawat Kristen Indonesia cabang Banten pada periode 2020 sampai 2023, saya akan berdoa secara khusus untuk saudara, dan mari bersama-sama kita berdoa dan di dalamnya ada doa untuk pengukuhan bagi setiap saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami. Mampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan sebagai pengurus Persekutuan Perawat Kristen Indonesia cabang Banten di periode 2020-2023. Teguhkanlah saudara-saudara kami ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus-Mu, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Maka Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara dalam pelayanan sebagai pengurus Persekutuan Perawat Kristen Indonesia di cabang Banten periode 2020-2023 ini, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Ari. Teruskan mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini, sekaligus kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil dan memilih anak-anak-Mu untuk boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai pengurus Persekutuan Perawat Kristen Indonesia di cabang Banten pada periode 2020 sampai dengan 2023. Tuhan yang meneguhkan mereka, maka kami percaya juga Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Biarlah pelayanan mereka boleh menjadi buah bagi kemuliaan Tuhan saja. Berkati setiap mereka, dan secara khusus kami berdoa untuk pengurus, untuk Persekutuan Perawat Kristen Indonesia di tingkat pusat. Tuhan yang boleh berkati setiap mereka,
ketika hadir bersama-sama dengan kami ini juga, Prof. Budi dan Dr. Akemat. Tuhan berkati mereka secara khusus, kedua orang tua kami ini, dalam karya pelayanan mereka, dalam kiprah yang sangat luar biasa yang Tuhan percayakan bagi setiap mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Juga segenap pengurus yang ada, baik di pusat maupun di tingkat-tingkat daerah. Apapun tugas yang Tuhan percayakan, kami tetap percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Ketika saat ini, Perwakin juga akan mengadakan seminar dalam webinar ini. Kami percaya penyertaan-Mu boleh bersama-sama setiap kami, para pembicara yang ada, pun semua peserta yang boleh mengikuti. Biarlah semuanya boleh diberkati dan menjadi berkat sebagai respons kami atas pengutusan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Panitia yang berjerih lelah untuk menyiapkan segala sesuatunya, kami percaya tidak pernah ada jerih lelah yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan yang berkati setiap kami semua. Maka rangkaian acara kami selanjutnya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami akhiri doa ini dengan bersama-sama memohon berkat yang daripada Tuhan. Maka biarlah anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara dalam karya pelayanan saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan masuk ke dalam seminar kita. Dan di sini kita sudah ada Prof. Budi Anakliat, Pak Dr. Akemat, dan juga Ibu Ungu. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan kepada teman-teman semua partisipan. Sebentar, oke. Ini aturan dan peraturannya. Karena webinar ini di-record, jadi tolong teman-teman display namanya itu adalah nama sesuai dengan apa yang didaftarkan, nama peserta. Lalu tolong lakukan registrasi ulang karena ini akan kami serahkan juga ke PPNI nanti. Dan pastikan setelah saudara nanti mengikuti seminar ini, mengisi form evaluasi, gitu, dan itu nanti akan dikirim secara otomatis dari sistem kepada saudara. Nah, sertifikat ini akan dikirimkan, semoga tidak lebih dari 2 minggu, tapi berikan kami waktu 2 minggu untuk bisa mengirimkan sertifikat secara online. Nah, lalu untuk aturan dan peraturan tanya jawab, saya akan langsung aja sebelum kita masuk ke sesi. Ada 2 pilihannya. Ada fitur raise hand di situ, teman-teman. Jadi boleh klik raise hand, lalu nanti teman-teman bisa bertanya secara langsung. Saya akan unmute dan izinkan untuk berbicara. Kalau memang untuk raise hand. Raise hand hanya digunakan untuk bertanya dan bukan untuk menyatakan bahwa saya hadir, ya. Lalu yang kedua adalah dengan fitur chat. Nanti di sini ada beberapa panelis lain yang juga melihat fitur chat itu yang bisa membacanya juga. Jadi silakan dituliskan di chat, pastikan itu dikirimkan kepada panelis dan juga kepada attendance. Baik, kita akan segera mulai seminar kita, webinar, ya. Jadi kita akan mulai webinar kita untuk Prof. Budi. Saya silahkan waktu dan tempatnya. Prof, waktunya 25 menit ya, Prof. Bisa ditayangkan itunya? Oh, bisa, Prof. Sebentar. Maaf. Selamat pagi semuanya, Salam. Tuhan berkati saudara semua, termasuk terus yang ada di Banten. Baiklah, pada pagi hari ini, slide yang pertama, dari yang pertama ya. Pagi hari ini kami akan berbagi dengan saudara. Bisa dibuka aja supaya slide-nya besar ya. Pagi hari ini kami akan berbagi saya dengan Pak Akemat tentang dukungan kesehatan jiwa dan psikososial terkait dengan COVID-19. Teman-teman sekalian, bencana kali ini beda dengan bencana alam. Pada waktu bencana alam, kita akan datang ke pengungsian, kita akan berikan shelter untuk mereka. Tetapi bencana penyakit COVID-19 saat ini, kita harus menggapai, kita harus menemui mereka di rumah-rumah mereka, dan bukan dengan kehadiran fisik, tapi kita harus menggunakannya dengan daring. Termasuk buku yang kami buat ini,
ditetapkan oleh PPIPKJI tim untuk penyusunnya 1 minggu setelah ditetapkannya pandemi COVID-19. Dan kami menyusunnya juga berdasarkan daring dan tidak ketemu muka. Dan setelah kami susun, maka kami melakukan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi-sosialisasi. Buku yang sama yang menjadi payung dari buku ini juga kami susun dengan Kementerian Kesehatan, bekerja sama dengan WHO, dan seluruh organisasi profesi yang terkait dengan kesehatan jiwa. Dan apa yang akan kami capai melalui buku ini? Kita akan mencapai 50 juta keluarga di seluruh Indonesia. Sehingga kami berharap saudara akan bisa ikut di dalam kegiatan ini, sehingga kita bisa berguna dan berkontribusi untuk nusa dan bangsa. Dan perkenankanlah saya menyampaikan konsepnya, dan nanti Pak Akemat akan menyampaikan bagaimana implementasinya. Dan jika belum jelas, kita dapat diskusi di acara tanya jawab nanti. Slide kedua. Slide berikut. Ada 9 orang kami yang menyusun buku ini, dan semuanya yang ke-9 orang ini, 2 dari Jawa Timur, 2 dari Jawa Tengah, 2 dari Jakarta, dan 3 kami dari Bogor, saya dari Jawa Barat, saya, Pak Akemat, dan Dr. Lahargo. Slide berikutnya. Saudara perlu juga mengetahui bagaimana pengakuan dunia terhadap perawat dan bidan terkait dengan penanggulangan ataupun perawatan COVID-19. Dan dengan sendirinya, sesuai dengan khotbah yang telah disampaikan oleh pendeta tadi, kita termasuk di dalam panggilan tersebut. Kita siap bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain untuk membantu masyarakat Indonesia untuk melawan dan untuk menghadang penyakit ini. Seperti kita ketahui, virus corona belum ditemukan oleh para ahli vaksin yang akan digunakan, dan juga penyakit COVID-19 belum ditemukan obatnya. Apakah kita akan berpangku tangan? Tentu tidak. Tuhan memberikan kemampuan pada kita meningkatkan imunitas fisik, meningkatkan imunitas jiwa kita, sehingga dengan kedua imunitas yang kita miliki itu, kita berharap kita tidak akan terdampak oleh virus maupun penyakit ini. Ayo teman-teman kami, teman-teman perawat perwakin, ikut di dalamnya untuk membantu masyarakat. Slide berikutnya. Kita tahu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada 11 Maret yang lalu, dan tentu dengan WHO, maka COVID-19 adalah nama penyakit. Ko berasal dari corona, V berasal dari virus, dan D-nya berasal dari disease. Jenis penyakit ini merupakan penyakit dengan penularannya melalui percikan ludah dan pernafasan saat kita batuk ataupun bersin. Namun demikian, bersinan-bersinan kita itu akan tersebar di lingkungan kita. Entah itu dari gagang pintu, entah itu di tombol lift, entah itu di mana saja. Sehingga untuk itu nanti akan dijelaskan bagaimana cara mencegah penularannya. Namun sebelum membicarakan cara mencegah penularannya, kita akan membahas bagaimana meningkatkan imunitasnya. Saudara tahu masa inkubasinya adalah 1 sampai 14 hari. Slide berikut. Kita tahu teman-teman sekalian, ya, saya kebetulan mengangkat di sini angka dari Jawa Barat yang setiap setengah 4 sore diumumkan di TV. Saya anjurkan informasi tentang COVID, biarlah informasi itu saja yang saudara tonton dan dengarkan. Slide. Saya akan menggunakan konsep stressor, stres, dan coping. Slide. Stresor kita khususnya untuk perawat, kita harus merawat COVID-19. Ya, kita terpapar oleh COVID-19. Dengan kita merawat, kita berpisah dengan keluarga kita beberapa saat. Dan banyak lagi stresor lain yang menimpa kehidupan kita. Akibatnya mungkin akan terjadi stres. Dan akibat stres itu, apa upaya yang kita lakukan? Mungkin saja upaya yang kita lakukan bukan menambah penyelesaian masalah.
mungkin saja upaya yang kita lakukan menambah masalah. Untuk itulah DKJPS, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, harus kita pahami sehingga kita dapat melawan dan menghadang penyakit ini. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Teman-teman sekalian, kami juga terlibat pada tsunami tahun 2004 yang lalu. Ya. Pada waktu itu dilakukan penelitian akibat bencana alam, maka masalah kesehatan jiwa akan meningkat 2 kali lipat dalam kurun waktu 12 bulan. Dan jika saudara melihat angka-angka ini, yang paling besar meningkat itu adalah tentang stres. Ya, baik itu stres yang ringan maupun stres yang berat. Termasuk kita juga yang ada di ruangan ini. Kalau diukur SRQ kita mungkin lebih dari 5 poin itu positif. Dan untuk itulah tahap pertama ini. Kita fokus bagaimana kita dapat mengatasi stres yang terjadi. Dan dengan cara itu diharapkan kita akan tidak tertular karena daya tahan kita akan meningkat. Slide berikutnya. Kita tahu melalui buku dan buku yang kami kirimkan pada saudara yang bisa saudara akses dengan gratis dan bisa juga saudara sebarkan ke banyak orang, maka klasifikasi gejala COVID-19 itu selalu dibagi 3, yang ringan, yang sedang, dan yang berat. Dan yang berat itu umumnya disertai dengan pneumonia dan harus dikonfirmasi dengan PCR sehingga baru disebut dia COVID-19. Saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, jangan sampai menstigma mereka, jangan sampai mendiskriminasi mereka, termasuk keluarga, termasuk kantor dan tempat kerjanya, karena mereka adalah korban. Karena penyakit ini adalah penyakit baru yang belum kita ketahui vaksin maupun pengobatannya. Namun kita nggak boleh berpangku tangan. Kita pasti diberkatin oleh Tuhan mempunyai pengetahuan untuk mengatasinya. Slide berikutnya. Inilah macam-macam atau berbagai kondisi terjadinya penyakit ini. Kelompok yang pertama adalah orang sehat. Dan rasanya di Jabodetabek, baik itu Jawa Barat maupun Jakarta, sudah PSBB, maka nggak ada lagi orang yang sehat. Itu harus ditanamkan pada diri saudara, bahwa kita nggak ada lagi orang sehat. Tapi kenapa kok nggak ada gejala? Kenapa tidak ada gejala? Karena mungkin daya tahan kita kuat. Banyak peristiwa di lingkungan kita, saudara-saudaraku. Anak-anaknya datang dari luar negeri, kemudian berada bersatu rumah dengan orang tuanya yang lansia. Kemudian anak-anaknya itu tidak sakit, tapi lansianya sakit. Dan mungkin berakhir dengan duka. Jadi mari jangan main-main dengan penyakit ini. Penyakit ini tidak kelihatan. Virus itu tidak hidup, tetapi dia hidup di dalam sel tubuh yang hidup. Dan yang ketiga adalah orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan akan dibagi 2. Ada yang isolasi mandiri di rumah, ada yang isolasi di rumah sakit. Umumnya yang diisolasi di rumah sakit adalah jika mereka mempunyai penyakit komorbid, baik itu penyakit paru-paru, jantung, ginjal, dan otak, ataupun autoimun. Demikian juga yang PDP atau pasien dalam pengawasan. Ini juga ada yang di rumah sakit, ada yang diisolasi di rumah. Penyebabnya kenapa harus di rumah sakit kan? Itu biasanya selalu adalah pemeriksaan ronsen yang menunjukkan pneumonia dan juga adanya komorbid. Kemudian pada waktu dia dikonfirmasi COVID-19, mungkin dia dirawat di ruang rawat isolasi dan mungkin dia dirawat di ruang ICU. Dan kelompok berikutnya lagi yang rentan adalah lansia, ibu hamil, menyusui, postpartum, penyakit penyerta, anak, dan juga berbagai penyakit-penyakit yang ada. Bapak Ibu sekalian, jika ingin nanti perwakin untuk kami latih secara gratis online, silahkan hubungi kami tim nasional untuk merancangkan hal tersebut. Pada waktu pelatihan itu, saudara akan kami bantu bagaimana meningkatkan imunitas fisik dan imunitas jiwa dan mencegah penularan dan mencegah masalah kesehatan jiwa, sehingga saudara akan berguna. Berkat yang saudara dapat, saudara bisa bagikan pada orang lain, dan itu menjadi makna bagi kehidupan mereka. Slide.
Teman-teman, DKJPS bukan istilah yang kami buat-buat. DKJPS adalah istilah internasional yang bahasa Inggrisnya adalah Mental Health and Psychosocial Support. Dan ini digunakan di seluruh dunia. Di seluruh dunia, membuat buku ini juga kami koordinasi dengan WHO. Sehingga silakan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, manfaatkan seperti piramida ini. Yang paling penting adalah yang garis paling bawah, yaitu individu di dalam keluarga, serta ini terkait dengan stay at home, sehingga kita harus meraih mereka di dalam keluarga. Minimal saudara-saudara yang hadir 135 orang selain yang melihat YouTube, kiranya nanti akan bermanfaat untuk keluarga saudara. Dan jika saudara mau lebih bermanfaat lagi, silahkan temuin kami untuk bisa kita selenggarakan pelatihan gratis online untuk semuanya. Slide berikut. Kapan DKJPS dilakukan? Apakah di semua tahapan bencana? Iya. DKJPS kita lakukan. Sekalian, inilah kesempatan merubah perilaku kita untuk kesehatan kita. Dan diharapkan setelah selesai nanti COVID-19 ini, perilaku-perilaku itu menetap menjadi perilaku saudara untuk menambah perilaku sehat kita. Jadi bukan hanya pada masa COVID-19, tapi setelah itu selesai, kemampuan itu harus dipertahankan untuk mencegah terjadinya gelombang kedua yang mungkin terjadi terkait dengan COVID-19. Slide. Tahapan bencana kita saat ini sudah masuk di fase respon. Di fase respon itu, tetapi jangan lupa, kita akan masuk posisi ke fase tidak ada lagi terjadi kasus baru. Dan jangan lengah pada saat itu karena mungkin ada gelombang yang kedua. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Pada kondisi prabencana, mungkin saudara masih ingat, pada saat di Wuhan sudah ada kasus, tetapi di kita belum ada kasus. Tapi waktu itu kita sudah mulai cemas, jikalau penyakit itu datang. Dan saat ini kita sudah masuk kepada fase berikutnya. Slide. Begitu ditemukan begitu ditemukan 2 kasus di Depok, maka kita sudah masuk pada respon nomor 1, penemuan kasus. Kemudian kasus ini mulai menular dari manusia ke manusia. Oleh karena itu setiap ada kasus, nggak usah malu untuk menyembunyikannya, karena ini untuk kepentingan semua umat manusia. Kemudian nanti akan terjadi penularan manusia ke manusia. Kemudian sudah masuk kita ke periode ketiga, terjadi penularan antara negara dengan negara, kota dengan kota, provinsi dengan provinsi. Itulah sebabnya ditetapkan oleh pemerintah PSBB. Karena jika tidak demikian, siklus 14 hari itu tidak pernah terputuskan. Yang kita harapkan adalah kita akan masuk di fase keempat, yaitu periode perlambatan meningkatnya kasus. Dan kita akan berharap segera kita sampai pada berhentinya ada kasus. Slide berikutnya. Apakah berhenti ada kasus kita pun berhenti? Tidak, saudaraku. Dampak-dampak yang terjadi pada setiap kasus itu, pada setiap fase itu akan ada dan akan harus kita selesaikan. Oleh karena itu kita akan masuk kepada fase pasca bencana. Slide berikutnya. Slide. Pada fase pasca bencana, kita akan memulihkan dulu semua masalah yang kita alami. Semua penduduk harus kita pulihkan. Dan terutama sekali untuk pemulihan masalah kesehatan jiwa, itu dibutuhkan waktu 6 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun untuk boleh memulihkannya. Dan jika kita pulih dengan baik, maka kita bertumbuh dengan baik. Tetapi jika kita tidak pulih dengan baik, maka kita akan merosot kondisi kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa kita. Slide berikutnya. Itulah sebabnya pada pemulihan ini semua masyarakat dilibatkan. Target kami 50 juta
keluarga di seluruh Indonesia harus memahami cara-cara ini agar setiap keluarga punya pertahanan untuk promosi kesehatannya, meningkatkan imunitas, dan prevensi kesehatannya, mencegah penularan dan masalah kesehatan jiwa. Slide berikutnya. Jika itu bisa kita capai, maka masuklah kita pada fase prevensi. Jangan lengah pada waktu fase prevensi. Jangan dibiarkan perilaku yang sudah kita bangun itu hilang kembali, karena bisa terjadi gelombang yang kedua. Kita harus pertahankan pola tersebut. Sehingga apa tujuan akhir daripada DKJPS ini? Slide berikutnya. Slide berikutnya. Apa tujuan akhir? Slide berikutnya. Kita akan mengembangkan keluarga siaga sehat jiwa. Kita akan mengembangkan RT siaga sehat jiwa COVID-19. Kita akan mengembangkan RT siaga sehat jiwa COVID-19 dan seterusnya. Teman-teman sekalian, kita bergeraknya bukan top bottom, tetapi kita bergeraknya di level masyarakat, di tempat kerja kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Slide berikutnya. Jadi apa yang kita lakukan jika saudara ikut dalam program kami akan melakukan screening dan itu semua confidential. Kemudian kita akan melakukan dalam waktu 14 hari ada program saudara, kegiatan yang harus saudara lakukan untuk meningkatkan imunitas dan untuk mencegah timbulnya masalah. Demikian terus sampai kapan? Sampai kapanpun. Pada saat hilangnya atau tidak adanya lagi kasus, perilaku itu harus sudah menjadi budaya. Slide berikutnya. Inilah beberapa hal yang telah kami lakukan. Kami berharap saudara akan masuk di dalam grup relawan. Dan kami harapkan saudara akan masuk dalam sistem pelayanan DKJPS dengan melakukan pelatihan. Slide berikutnya. Kami sudah menghasilkan buku slide. Semua buku ini dapat diakses secara gratis. Ada ini juga ada bisa diakses secara gratis. Ini adalah buku daripada Kementerian Kesehatan yang kami juga terlibat di dalam menyusunnya. Slide berikut. Ini adalah buku DKJPS untuk bencana alam, saudara juga bisa mengaksesnya. Dan ini merupakan link-link yang bisa saudara gunakan, terutama sekali saudara lihat WA, nomor WA itu, saudara bisa kontak ke situ, dan saudara bisa memberikan pada seluruh masyarakat nomor kontak itu. Maka relawan kami siap untuk menolong saudara. Termasuk jika saudara termasuk relawan, maka saudara juga akan sudah menyalurkan berkat yang sudah saudara terima kepada orang lain. Slide berikut. Peta sebaran relawan kami saat ini, slide berikut, adalah seperti ini, dan kami telah melakukan pelatihan terhadap hampir 1.000 orang saat ini, dan hampir 2.000 sampai 3.000 keluarga sudah menjadi keluarga binaan. Jangan sampai saudara tinggal dan tertinggal dan tidak ikut di dalamnya. Bila membagi berkat kepada banyak orang agar orang lain merasakan kebahagiaan itu. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Kami telah melakukan sosialisasi dan juga telah melakukan pelatihan. Dan kami sudah membangun sistem. Slide berikutnya. Sistem yang kita bangun adalah, slide. Sistem yang kita bangun adalah relawan kami latih, kemudian link dengan perawat puskesmas, kemudian langsung mempunyai keluarga binaan. Slide berikutnya. Jika memungkinkan saudara berhubungan secara sistem ke Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas, RW, RT, dan seterusnya. Jika tidak mungkin, saudara pasti punya saudara pasti punya teman, so itu pun bisa menjadi keluarga binaan saudara. Slide berikutnya. Sehingga kita akan nyampai kepada RT. Saudara pasti tinggal di RT. Saudara bisa langsung hubungin ketua RT saudara. Dan jika saudara mendapat hambatan, tidak perlu saudara berpangku tangan. Bisa langsung keluarga-keluarga dan teman saudara yang saudara bimbing dan bantu. Slide berikutnya.
Itu barangkali yang akan saya sampaikan untuk konsep awal, dan nanti sebentar Pak Akemat akan menyampaikan seperti apa strategi, tindakan, ataupun intervensi yang kami lakukan. Dan terima kasih, mari bergabung bersama kami untuk membantu masyarakat Indonesia, 50 juta keluarga targetnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Prof. Tepat sekali 20 menit sebenarnya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi setelah sesi Pak Akemat nanti, maka kita akan ada langsung tanya jawabnya selama beberapa menit. Kepada Pak Akemat, saya persilakan. Dari saya Pak Syarnya atau Bapak? Dari saya aja. Oh ya, dari Bapak. Oke, boleh Pak. Selamat pagi, shalom untuk semuanya. Mohon izin Prof. Budi, saya akan menyampaikan kelanjutan dari konsep tentang dukungan kesehatan jiwa dan masalah psikososial pada kondisi bencana kita yang kita hadapi pada saat ini. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budi bahwa dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini sebetulnya sudah mengemuka ketika terjadi bencana alam waktu itu di Aceh, yaitu bencana alam tsunami, dan kemudian ketika ada bencana yang berbeda dengan yang dahulu, maka dikembangkan juga satu sistem pelayanan kesehatan jiwa dalam bentuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial terkhusus untuk kondisi pandemi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya, ini kondisi di mana kita saat ini berada. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budi bahwa saat ini penduduk Indonesia dan di seluruh dunia yang sudah terpapar oleh COVID-19 ini adalah ada orang yang sehat yang mungkin saat ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budi mungkin sudah langka sekali orang yang sehat, yaitu orang yang tidak punya gejala, tidak pernah berkontak dengan orang yang positif ataupun yang PDP maupun ODP. Jadi mungkin untuk daerah-daerah zona merah ini sudah sangat langka. Nah, mungkin di daerah terpencil di mana tidak ada moving atau migrasi orang barangkali masih kondisinya seperti ini. Kemungkinan di kita yang terbanyak adalah orang tanpa gejala. Orang yang merasa sehat, orang yang tidak ada gejala, tetapi sebetulnya di dalam tubuhnya mungkin sudah ada virus atau infeksi yang tidak menimbulkan gejala. Sehingga orangnya kelihatannya sehat, tapi sebetulnya dia membawa penyakit ini. Dan kemungkinan bisa menularkan kepada orang lain. Dan akan membahayakan kalau kemudian penularan itu terjadi kepada kelompok rentan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budi, pada kelompok lanjut usia, dengan komorbid, atau dengan penurunan daya imunnya. Kemudian, kategori yang ketiga adalah orang dalam pemantauan. Saudara-saudara sekalian, saya pernah jadi orang yang seperti ini. Ketika saya pernah berkontak dengan kasus positif, waktu itu melayat, ternyata yang meninggal itu adalah positif confirm. Jadi kasus konfirmasi positif 19. Dan akhirnya dengan kondisi seperti itu, kebetulan saya sedang batuk pilek juga, saya masuk kategori orang dengan pemantauan. Dan yang berikutnya adalah pasien dalam pengawasan, di mana dia sudah mengalami gejala-gejala, dan kemudian mungkin juga sudah kontak dengan kasus positif, dan yang terakhir adalah orang sudah terkonfirmasi COVID-19. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sehat, ya, yang tidak mengalami gejala apapun dan tidak mengandung virus di dalam tubuh kita. Dan semua kategori ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budi, berisiko mengalami masalah psikososial dan gangguan jiwa. Orang sehat sekalipun, orang tanpa gejala sekalipun, mungkin tubuhnya sehat, tetapi dengan membanjirnya informasi-informasi terkait dengan COVID-19 di media sosial, di televisi,
dan mungkin juga di cat-cat yang kita hadapi saat ini, mungkin orang sudah tidak ada lagi yang sehat secara psikososial. Semuanya sudah ketakutan, semuanya sudah stres, bahkan mungkin di antara kita juga mengalami yang disebut sebagai depresi. Nah, apalagi kemudian kita juga berada dalam situasi PSBB di mana kita harus tinggal di dalam rumah, kita tidak bisa melakukan aktivitas secara normal, kalaupun pergi harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat, cuci tangan, baik itu dengan sabun maupun dengan hand sanitizer, dan hal-hal seperti ini menjadi stresor tersendiri bagi kita semua. Oleh karena itu, maka DKJPS itu begitu pentingnya, sehingga akan sangat useful, akan sangat bermanfaat sekali berkat ini kita bisa bagikan kepada lingkungan di sekitar tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa kita harus membagi berkat ketika kita sudah diberkati. Nah, bagaimana proses terjadinya masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19 ini? Tadi slide ini sudah disampaikan oleh Prof. Budi, bahwa kita saat ini semua orang di Indonesia, tanpa kecuali, sudah dihadapkan kepada stresor, yaitu COVID-19 itu sendiri. Mungkin juga di antara kita sudah harus merawat orang dengan kasus COVID-19. Kita bayangkan keluarga kita, ya kita tidak berharap itu, tapi ketika kita harus merawat penderita COVID-19, kita tidak bisa bersama-sama. Kita tidak bisa berdekatan dengan pasien karena risiko kekambuhan, bahkan risiko penularan maksud saya. Bahkan kita pun tidak bisa memberi belayan, memberi perawatan secara langsung. Nah, karena protokol-protokolnya memang saat ini sedang dilaksanakan seperti itu. Kemudian juga kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, punya 3 anak, 1 anak bekerja di RSCM, merawat COVID. Saat ini sedang masa karantina. Itu pun tidak bisa bersama-sama di dalam satu rumah. Dia di lantai atas, saya di lantai bawah. 2 anak saya tinggal di Solo dan di Bali karena kuliah. Tidak bisa pulang karena risiko yang harus terjadi. Ini pun menjadi stresor tersendiri. Nah, kami di DKJPS itu menggunakan satu assessment, SRQ, untuk mengidentifikasi tingkat stres yang mungkin terjadi. Dan kemudian bagaimana kita mendorong supaya dalam kondisi situasi saat ini, semua kita, baik itu kita sebagai tenaga kesehatan maupun kita nanti bisa tularkan kepada keluarga-keluarga yang menjadi tanggung jawab kita, binaan kita, supaya memiliki coping yang adaptif dan mengubah coping maladaptif yang mungkin mereka sudah terapkan. Ya, kalau kita berbicara tentang virusnya sendiri, virus corona, itu akan terpapar kepada baik orang sehat, ODP, PDP, OTG, maupun yang jelas sudah terkonfirmasi kasus positif. Nah, ini bagaimana kemudian tanggapan tubuh, tanggapan psikososialnya terhadap stresor ini tentu akan sangat dipengaruhi oleh usia, ketahanan imun tubuh, adanya keberadaan penyakit komorbid lain, juga ketahanan fungsi mental atau ego strength. Nah, pada saat orang sedang mengalami stres, maka bisa terjadi atau muncul yang disebut sebagai hormon kortisol. Ya, sebetulnya hormon ini dikeluarkan oleh tubuh kita sebagai respon terhadap stresor untuk apakah kita fight atau flight terhadap stresor yang mengancam, yang dipersepsikan sebagai mengancam. Tapi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ternyata hormon kortisol ini juga sangat mempengaruhi kondisi fisik, bahkan menurunkan imun, terjadi masalah di dalam hemodinamiknya, dan akibatnya juga bisa
menimbulkan kerentanan kita menjadi bertambah. Efeknya bisa terjadi secara fisik maupun psikososial. Ya, dalam masalah psikososial bisa terjadi ansietas, cemas, panik, kesepian, ketidakberdayaan, bahkan takut kematian. Nah, ini yang terjadi pada kondisi stres dan cemas yang terjadi di dalam otak kita. Stresor yang dilihat, yang didengar, dirasakan, dialami, itu menyebabkan otak mengeluarkan satu hormon, yaitu hormon kortisol. Kortisol ini menyebabkan efek pada berbagai organ tubuh, antara lain adalah terjadinya peningkatan gula darah, terjadinya peningkatan tekanan darah dan sebagainya sebagai respon terhadap simpatetik respon, ya. Dan yang menjadi tambahan daripada dampak ini adalah munculnya reaksi psikosomatik. Apalagi kalau kita adalah orang-orang yang memang mudah cemas, maka reaksi psikosomatik ini akan muncul dalam bentuk gejala-gejala. Kalau kita terpapar juga dengan informasi-informasi yang menakutkan pada pandemi ini, kita akan mencocok-cocokkan apa yang kita alami itu dengan gejala-gejala gejala-gejala COVID-19. Dan akhirnya kita merasa tervonis bahwa kita mengalami COVID-19 ini, dan kemudian kita bertambah cemas kita, bahkan terjadi ketidakberdayaan dan sebagainya. Ya, inilah yang terjadi, ya, saudara-saudara sekalian, ketika stres itu berlangsung. Jantung menjadi berdebar-debar, paru-paru menjadi berubah, nafasnya menjadi cepat, kemudian pada ginjal, kemudian kita merasa sering ingin buang air kecil, terjadi pusing kepala, dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya bisa terjadi akibat stres yang walaupun sebetulnya masalah fisik yang sebenarnya tidak ada. Nah, ini gejala stres dan cemas yang dialami, mungkin terjadi overthinking, kita terlalu memikirkan tentang COVID-19, apalagi setiap saat, setiap waktu kita dibombardir oleh informasi-informasi COVID-19. Kemudian juga mungkin kita berespon dengan menghindar, atau berkeringat, atau kemudian terjadi masalah-masalah pada kondisi pencernaan kita. Bisa terjadi serangan panik, ya, tiba-tiba merasa sesek padahal sebetulnya masalah parunya nggak ada. Kemudian tidak sabar, cemas, khawatir terus-menerus, ya, masalah dalam pernafasan, sakit kepala, jantung menjadi berdebar-debar, tidak tidur, bahkan terjadi gangguan-gangguan yang terkait dengan daya ingat kita. Itu yang terjadi kalau kita stres dan cemas, dan yang dialami oleh orang di sekitar kita, baik yang berstatus ODP, PDP, maupun yang terkonfirmasi positif 19. Nah, kita dipanggil untuk bagaimana mengatasi masalah kesehatan jiwa dan psikososial yang terjadi pada pandemi COVID-19 ini. Ya, ada beberapa resep bagi kita sebagai profesi perawat. Ya, untuk mengatasi stres yang bermanifestasi terhadap kecemasan, ketidakberdayaan, gangguan tidur, dan munculnya masalah-masalah fisik tadi, maka ada 6 cara yang bisa kita terapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut beserta efek-efek negatifnya. Yang pertama adalah kita tingkatkan relaksasi fisik kita. Ada beberapa cara untuk meningkatkan relaksasi fisik kita. Dengan fisik yang rileks, maka akan muncul hormon-hormon yang membuat kita menjadi nyaman. Dan akhirnya kecemasan kita juga akan berkurang. Kemudian juga bagaimana kita meningkatkan supaya dinamika emosi kita itu menjadi emosi yang positif,
kita juga berpikir positif, akhirnya muncul dalam bentuk perilaku positif, hubungan dengan orang lain positif, dan yang terakhir dan utama bagi kita adalah bagaimana kehidupan spiritual kita juga positif. Bagaimana meningkatkan relaksasi fisik kita, tubuh kita. Ya, ada dua hal yang kami anjurkan di dalam upaya untuk meningkatkan relaksasi fisik kita. Yang pertama adalah tarik nafas dalam, bernafas secara perlahan dan dalam, kemudian relaksasi otot progresif atau yang disebut sebagai ROP, relaksasi otot progresif. Tarik nafas dalam. Ketika kita melakukan tarik nafas dalam, ya, dengan nafas perut, maka akan terjadi relaksasi pada otot-otot polos. Karena terjadi distraksi pemikiran kita dari sumber stres atau stresor ke dalam konsentrasi untuk melakukan nafas dalam. Ya, sehingga terjadi relaksasi baik fisik maupun terjadi pengalian pemikiran kita. Nah, ini sangat efektif. Kita bisa lakukan kalau dalam kondisi tertekan dan stres 5 kali dalam satu periode. Kemudian relaksasi otot progresif ini adalah upaya-upaya supaya kita bisa membedakan mana kondisi otot-otot kita yang tegang, mana kondisi-kondisi otot kita yang rileks. Kita bisa dimulai dari atas, dari mulut, bagaimana kita menegangkan, mencucukkan mulut kita, kemudian merilekkan, terus ke bawah, ke tangan, dan seterusnya, leher, dan seterusnya, sampai ke kaki. Bagaimana kita menegangkan otot-otot kaki, kemudian merilekkan. Sehingga kita bisa merasakan, oh, ternyata kita bisa mengatur fisik kita, merilekskan fisik kita melalui latihan-latihan seperti ini. Mungkin dalam kondisi stres kita tidak tahu bahwa sebetulnya kita mengalami otot-otot yang tegang. Dengan ROP ini kita akan bisa membedakan mana kondisi otot yang tegang, mana kondisi otot yang rileks. Kemudian juga emosi yang positif. Emosi yang positif itu dalam bentuk apa? Happiness, kebahagiaan, excitement. Dalam bentuk excitement ini merasakan mujizat, merasakan sukacita, ya. Kemudian bagaimana membuat semua hal yang kita alami itu bermakna, contentment. Nah, kondisi emosi yang positif itu akan berdampak kepada aktivasi sistem dari saraf otonom yang kemudian terjadi reaksi hypothalamic pituitary adrenal axis activation yang bisa menurunkan hormon kortison, ya. Kemudian juga akan berdampak kepada perilaku kita. Wajah kita menjadi cerah, mudah senyum, ya, better health behavior, dan kemudian akan meningkatkan bagaimana kepatuhan kita terhadap treatment yang diberikan. Nah, semua kondisi emosi yang positif itu akan meningkatkan endorfin. Kita tahu bahwa endorfin ini adalah morfin alamiah kita yang membuat kita merasa nyaman, merasa bahagia, merasakan sukacita, bahkan juga mengatasi sakit penyakit yang mungkin kita alami. Kemudian juga terjadi peningkatan imunitas kita. Kita tahu bahwa COVID-19 ini hanya bisa diatasi dengan imunitas kita pada saat ini, ya. Jadi tidak ada obat-obatan yang sudah terbukti sangat efektif. Yang diandalkan adalah bagaimana meningkatkan imunitas kita. Dengan emosi yang positif, imunitas akan meningkat, dan juga tingkat kepatuhan terhadap perawatan juga akan meningkat. Bagaimana respon atau dampak dari emosi yang negatif? Ini adalah emosi yang negatif, stres, cemas, depresi. Ini akan mengganggu sistem imun kita, menurunkan imun kita, dan kita mudah mengalami infeksi. Dan kalaupun kita mengalami luka atau peradangan,
dengan adanya stres, cemas, dan depresi ini kemungkinan atau kesembuhan dari peradangan yang kita alami yang itu akan menjadi lambat. Karena ketika terjadi emosi yang negatif ini, maka sel-sel hormon-hormon yang meningkatkan peradangan akan meningkat. Ya, dampaknya adalah imunitas menurun, risiko infeksi meningkat, dan juga penyembuhan menjadi lambat, menjadi terhambat. Berikutnya adalah bagaimana kita mengubah kebiasaan kita untuk bicara positif pada diri sendiri. Ya, seringkali kita mendegradasi diri kita sendiri sehingga berbicara negatif tentang diri sendiri. Nah, untuk menghadapi COVID-19 yang tidak ada obatnya, belum ada vaksinnya, maka upaya-upaya untuk membuat imun tubuh kita dan kita menjadi punya emosi yang positif tadi adalah antara lain berbicara pada diri sendiri bahwa kita ini positif. Kenali diri sendiri, recognize yourself. Tingkatkan atau hargai kemampuan dirimu sekecil apapun. Kita bisa list, kita bisa ingat-ingat dari kecil sampai sekarang ini, sampai kehidupan dewasa kita ini, seperti apa hal-hal positif yang sudah kita alami, yang sudah kita capai. Kemudian pertahankan optimisme diri sendiri. Bangun harapan, to build hope, dan bersukacita selalu, to joy. Ya, jadi kita akan melawan self-talk negatif. Ya, banyak hal yang membuat sering kita mengalami bicara negatif. Ya. Mungkin respon orang lain, mungkin situasi yang tidak nyaman saat ini membuat kita negatif. Kita harus melawan itu, karena itu bisa mensabotase diri kita sendiri. Dan itu menjadi sama artinya dengan kita bunuh diri. Ya, bagaimana pikiran positif? Ya, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita berpikir spontan itu berpikir yang menyimpang. Ya, nah, pikiran menyimpang itu bisa distimulasi oleh peristiwa di luar kita, dan itu memang tidak bisa kita kontrol. Tindakan orang lain, dan kalau kita berpikir negatif, maka respon kita menjadi negatif juga. Perilaku kita menjadi negatif karena pikiran yang menyimpang tersebut. Mungkin kita akan mengusir orang itu, meninggalkannya dengan emosi yang dingin, atau wah, kita mau balas dendam. Pikiran kita menjadi pikiran yang negatif, tidak adil, persetan, saya tidak terima, sehingga emosinya menjadi marah, frustrasi, takut, merasa bersalah. Nah, bagaimana supaya pikiran-pikiran negatif itu kita bisa hentikan? Ada 3 cara yang kita anjurkan di dalam dukungan kesehatan jiwa dan masalah psikososial ini. Yang pertama adalah melakukan hipnosis 5 jari. Ya, kita menghipnosis diri sendiri dengan sarana menemukan ibu jari kita dengan 4 jari yang lain. Dan setiap jari itu kita berkata kepada diri sendiri hal-hal positif. Apakah itu hal positif tentang kesehatan kita, hal positif tentang keluarga kita, hal positif tentang pencapaian kita. Nah, ini akan kita bisa pelajari kalau kita melakukan pelatihan. Ya, Bu Budi ahlinya. 5 menit lagi. Kemudian ya, Pak. juga kita stop berpikir. Ya, seringkali kita pikirannya negatif terus. Kita melakukan stop berpikir. Kita kasih waktu 5 menit untuk berpikir yang negatif, kemudian stop. Setelah itu berpikir positif dan afirmasi. Kemudian juga kita melakukan perilaku yang positif, baik itu pada diri sendiri, pada keluarga, teman, dan perilaku kepada pasien. Lakukan yang terbaik, yang positif, yang baik, yang benar kepada diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Kemudian kita juga mengembangkan relasi yang positif. Ya, dengan COVID-19 kita tinggal di rumah, kita upayakan supaya hubungan di dalam rumah antar anggota keluarga itu baik. Dengan cara apa? Menyapa, mengirim hal yang positif, bergembira bersama. Ya, ada 5B resepnya dari Prof. Budi. Bermain, belajar, makan, ibadah, berrekreasi secara bersama-sama. Lakukan greeting,
Jangan segan-segan memberi pujian, kemudian juga memberi harapan. Ya, bagikan hal yang positif, yang menyenangkan. Ya, kita searching cerita-cerita yang lucu di media banyak ditemukan. Kemudian tarian, kemudian spiritual positif. Ya, ini saya mencoba memahami bagaimana virus 19 ini dari perspektif Alkitab. Ya, kadang-kadang orang bertanya, mengapa kok ada virus ini? Kok Tuhan jahat ya? Kok Tuhan tidak maha kuasa? Kok tidak bisa menghentikan COVID-19 ini? Percayalah bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa, maha kasih, hanya manusia yang bandel. Karena manusia itu banyak maunya. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu untuk mempunyai kehendak bebas. Kita bisa lihat di Kejadian 3, Allah tidak mencegah ketika Hawa dan Adam akan memakan buah pengetahuan tentang baik dan buruk. Ya, kalau mau dia sebetulnya bisa mencegah supaya manusia tidak jatuh dalam dosa. Demikian juga apa yang terjadi dengan Daud dan sebagainya. Tetapi Tuhan memberi kesempatan itu terjadi. Dan percayalah bahwa sebetulnya dari hal-hal buruk kita pun bisa melihat hal yang baik. Ada jutaan virus dalam 1 sendok air sungai, tetapi hanya beberapa yang patogen. Itu patut kita syukuri. Bahkan gempa bumi sekalipun sebetulnya itu adalah upaya-upaya Allah untuk membuat kehidupan di bumi ini masih bisa dilaksanakan. Tuhan tidak jahat, ya. Ini fenomena orang-orang yang mungkin menggunakan dalil-dalil Alkitab. Nah, untuk kita, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jangan cemas, jangan takut. Hati gembira membuat imun tubuh kita meningkat, karena kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta pada jalan hidup kita. Matius 6 ayat 27. Jadi mari kita hidup taat, dan supaya kita tidak terjangkit akan virus ini. Saya ingin bagikan satu lagu, mudah-mudahan ini yang menghibur saya ketika saya jadi ODP. Tiba-tiba ada teman saya dari Papua mengirimkan video ini. Dan ini sangat membangkitkan semangat saya ketika saya menantikan hasil swab yang cukup memakan waktu. Not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Maybe this brings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Mudah-mudahan lagu ini bisa menguatkan kita. Bagi teman-teman, kalau ingin bergabung di dalam pelatihan, masih ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan di KJPS nasional yang angkatan 4. Ini linknya bisa diakses. Nanti Prof. Budi akan berbagi dengan kita semua tentang DKJPS ini secara lebih intensif. Pelatihannya 8 kali pertemuan via web. Selanjutnya adalah PR-PR. Salam sehat jiwa. Tuhan memberkati. Shalom.
Baik Pak Kemat, terima kasih untuk penyampaian materinya. Prof. Budi dan Pak Ake, kita sudah dapat lumayan banyak pertanyaan, tapi saya juga mau minta izin sama peserta, kayaknya waktu kita akan sedikit lebih, tapi karena memang pertanyaannya cukup baik sih, maksudnya bagus untuk kita bisa dapat jawabannya gitu. Prof juga bisa lihat sama Pak Ake, ini kita bisa masuk lewat question and answer, tapi nanti kalau memang ada pertanyaan yang mau disampaikan langsung, tolong raise hand, saya akan izinkan Bapak atau Ibu yang mau bertanya untuk berbicara. Ya. Jadi sekarang kita masuk dulu dari apa yang sudah disampaikan di Q&A. Oke. Pertanyaan siapa dulu? Ini yang saya buka dari Siska. Ini dari siapa? Dari Andri Susilowati, Prof. Oh, ini saya lagi buka Siska. Sebentar. Oke, yang di-answer, Prof. Udah ada yang di-answer soalnya. Akan disampaikan. Saya buka yang di-answer ya, Prof. Saya bacakan ya, Prof. Bacakan aja ya. Ya. Selamat pagi, Prof. Budi. Saya Andri, perawat yang ada di Rumah Sakit Mitra Bekasi. Saya memang dinas di lingkungan COVID. Saya takut menularkan ke anggota keluarga dan saya jadi seperti psikosomatis. Baik. Bagaimana caranya meningkatkan coping saya supaya tetap sehat? Oke, baik. Yang pertama, Andre ya? Andri, Prof, ya. Andri, yang pertama, bersyukurlah engkau merawat pasien COVID-19. Karena nggak banyak yang dipilih Tuhan untuk merawat pasien confirm COVID-19. Yang kedua, bagaimana caranya? Cuman 2 caranya, promosi kesehatan dan pencegahan penularan dan masalah. Oke, saya mau mulai dulu dari pencegahan. Kau gunakan APD dengan tepat. Gunakan protokol dengan tepat. Dan yakinlah kau dilindungi Tuhan. Tapi ingat apa kata Pak Kemat tadi, kalau kita tidak mengikuti peraturan, kalau kita tidak mengikuti SOP, sama seperti Adam dan Hawa dan sebagainya, banyak nabi-nabi di Alkitab yang tidak patuh, maka diberi kesempatan kita merasakan sesuatu masalah. Oke? Jadi percayalah, anak saya juga dokter, sudah 2 kali di rapid test. Selalu kita berdoa, oke rapid testnya itu negatif. Apakah dia berhenti merawat pasien-pasiennya? Tidak. Karena itu adalah udah pilihan. Kita menjadi perawat adalah God call us as a nurse. Ya. Dan untuk itu kita harus bertanggung jawab. Jadi pelihara kehidupanmu, pelihara supaya kau tidak tertular. Moto kita adalah pasien sembuh, perawat tidak tertular. Itu motonya. Jadi kalau bikin tagline itu tagline-nya ya. Pasien sembuh, perawat tidak tertular. Kemudian yang kedua, tingkatkan imunitasmu. Imunitas fisik yang jelas, makanan, minumanmu terutama pakai protein dari ikan laut. Ya. Buah dan sayur, itu Pak Akeman ahli germas tuh, tapi saya tambahkan aja itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, silakan baca buku kami. Tapi bagaimana lagi dengan yang lain dengan kekhawatiranmu? Pergunakan 6 positif tadi. Positif relaksasi, positif emosi, positif pikiran, positif perilaku, positif relasi, positif spiritual. Nggak ada waktu memikirkan hal negatif. Jangan gunakan waktumu untuk menggosip, untuk membicarakan hal negatif. Langsung katakan, saya nggak punya waktu untuk itu. Perintahkan pikiranmu itu untuk stop untuk itu. Kemudian yang ketiga di dalam keluarga, kau harus punya kamar sendiri. Isolasi diri di rumah. Kemudian kau harus semua alat-alatmu terpisah dari yang lain. Kau harus terus-menerus menggunakan masker di rumah. Karena kau itu sudah terpapar, sudah berada di lingkungan COVID-19. Kau pasti sudah tahu bahwa ganti pakaian pun sudah harus dari rumah sakit. Dan begitu sampai di rumah pun harus kau ganti lagi pakaianmu, kau harus mandi, kau harus keramas dengan sebersih-bersihnya. Ikutin semua protokol itu. Dan jangan lupa berdoa pada Tuhan dan bersyukur kau dipilih Tuhan untuk merawat pasien COVID tersebut. Itu saja barangkali, Yuni. Ya, baik Prof, terima kasih. Nanti mungkin kalau misalnya dari buku, kita bisa juga kasih linknya ya Prof,
supaya Boleh, mereka bisa silakan. akses. Yes, Silakan. Oke, baik. Ini pertanyaan yang kedua. Selamat siang Bapak dan Ibu, saya Grace, saat ini bekerja di Siloam. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya memberikan dukungan perawat ke rekan sejawat dengan kondisi PDP yang mengalami isolasi mandiri? Baik. Ada cara yang praktis nggak? Baik. Begitu kau Tapi jumpa PD-nya padanya, begitu kau jumpa dengannya, ini praktek langsung ya. Begitu kau jumpa dengannya, Pak Akemat, selamat pagi, segar sekali Pak Akemat pagi ini, aku yakin kau tetap sehat. Ucapkan itu berkali-kali. Jangan pernah tanya, ada gejala kau sekarang? Udah batuk kau ya? Udah sesak? Ada panas enggak? No, kata-kata itu. Ya, kau harus stop itu. Itulah yang saya bilang tadi, kita membangun budaya baru. Kita membangun budaya baru. Tuhan nggak inginkan kita menggunakan waktu yang Dia berikan untuk digunakan sia-sia. Baik dari pikiran, ucapan, perilaku, maupun ibadahmu. Ya, kau coba itu. Kalau tidak berhasil, kontak kami. Kami siap menolongmu. Baik, thank you Prof. Oke, ini ada lagi dari seorang edukator. Selamat pagi Prof Budi dan Pak Akemat. Saya Nigusti Ayu Eka. Sebagai edukator, apakah ada buku panduan untuk pendidik dalam mendukung kesehatan jiwa mahasiswa? Atau bahkan ada pelatihannya? Termasuk pakai buku itu. Buku itu bisa kau gunakan untuk semua manusia yang kau jumpa. Tapi prinsipnya dalam menggunakan buku, pakai dulu untuk dirimu. Dan setelah itu kau bagikan pada orang lain. Persis banget seperti khotbah pendeta tadi. Pakai dulu untuk dirimu. Kemudian gunakan untuk orang lain. Ya, pelatihan kami pun demikian. Hari pertama dikasih ilmu, pakai untuk keluargamu dulu. Besoknya pakai untuk keluarga binaanmu. Hari ketiga dapat lagi pelatihan, pakai untuk dirimu. Kemudian besoknya kau gunakan lagi pada orang lain. Silahkan jika perwakin mau bikin pelatihan sendiri, karena kelompok Muhammadiyah, NU juga sedang kami lakukan, menjadwalkan untuk mereka. Kami tidak membeda-bedakan di sini, karena semua yang baik harus kita berikan kepada semua manusia ciptaan Tuhan itu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ini selanjutnya, dari Diana Polii. Selamat siang Bapak Ibu, ini pertanyaannya adalah, yang menjadi kendala kalau ada pasien PDP meninggal, tim Satgas itu sering mendapati anggota keluarga tidak menerima dengan alasan saudara mereka meninggal tidak perlu dimakamkan dengan prosedur COVID karena hasil swab belum ada. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bentuk dukungan yang bisa dilakukan kepada keluarga? Itu adalah reaksi denial. Jadi kau harus bisa menolong orang yang denial. Tidak perlu kau marah-marah padanya. Kau harus empati, sikap yang empati kau kembangkan. Dan oleh karena itu jangan setelah meninggal baru kau ceritakan prosedur itu. Dari sejak dirawat sudah harus disampaikan prosedur tersebut. Bukan hanya pada pasien COVID meninggal berlaku prosedur itu. Termasuk untuk semua proses pemakaman saat ini, berlaku prosedur tersebut, hanya perawatan jenazahnya aja yang berbeda. Tapi semua prosedurnya seperti itu sekarang. Apa boleh buat kita tidak tahu apa rencana Tuhan, tetapi kita patuh saja kepada peraturan, patuh saja kepada prosedur-prosedur tersebut. Kalau kita tidak patuh, risikonya kita kena COVID. Saya sudah 6 minggu nggak ketemu dengan anak-anak saya. Karena mereka nggak mau datang ke rumah saya. Karena mungkin mereka sudah OTG. Karena nanti kalau ketemu saya, kemungkinan saya yang kena COVID. Mereka sehat-sehat saja. Maukah kita penyesalan belakangan? Baru saja kemarin suami saya ulang tahun. Anak perempuan saya sangat dekat dengan suami saya. Dia bilang ke abangnya, "Bang, boleh nggak sebentar aja aku mau ketemu papa?" Dengerin, nanti kalau terjadi apa-apa, kita menyesal dan menangis-nangis. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Apakah kita mau beresiko terhadap hal tersebut? Ya, itu yang perlu diingat. Mungkin Pak Akemat bisa nambahkan, karena dia mengalami sendiri. Dan dia juga cemas dengan anaknya yang kontak terus dengan pasien COVID di ICU. Silakan Pak Akemat. Ya, terima kasih Prof. Ya, memang
bagi saya sebagai ODP itu dinamika psikososialnya sangat luar biasa. Walaupun saya tahu bahwa ini adalah tidak nyata, bahwa ini sebetulnya tidak terjadi pada saya, tetapi seluruh dinamika stres, kecemasan itu saya alami. Dan hal yang sangat mendukung saya adalah bagaimana dukungan keluarga, walaupun itu tidak bertemu secara langsung. Ya, anak-anak saya menghibur saya. Di situ dan di sahabat-sahabat saya mengirimkan cara-cara meningkatkan imun, mengirimkan lagu yang barusan saya bagi tanpa bertanya apapun kepada saya. Ya, mereka mengirimkan itu. Dan ketika saya kemudian membagikan itu kepada teman saya yang lain, mereka juga sangat dikuatkan. Jadi betapa pentingnya dukungan yang perlu diberikan kepada keluarga. Nah, protokol-protokol kesehatan masa pandemi seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budi, saya kira menjadi keharusan bagi kita. Karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain itu. Ya, secara fisik kita harus mengisolasi diri, menjaga jarak, ya, supaya tidak ada penularan di antara kita. Ya, termasuk juga bagaimana peristiwa penanganan terhadap jenazah tadi. Kita bisa memahami bahwa culture kita, kultur kita adalah memuliakan. Bahkan orang sudah meninggal pun kita muliakan. Kita upacarain seterhormatnya orang itu. Tapi dengan kondisi yang seperti ini kita harus beri pemahaman kepada mereka. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Budi. Dari awal ketika orang itu sakit, kita harus memberi pemahaman. Nah, mudah-mudahan dengan hal seperti itu keluarga akan memahami dan bisa mengerti. Karena dampaknya lebih buruk kalau kemudian dilanggar protokol-protokol itu. Anak-anak saya dari Bali maupun dari Solo pengen pulang. Tapi saya bilang, Papa sedang dalam kondisi ODP. Kalau kamu pulang, kita bisa kehilangan semuanya. Sabarlah gitu. Memang berat menyampaikan ini kepada keluarga kita. Tapi daripada kan mendingan-mendingan. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, Prof. Oke. Mungkin minta kesaksian Pungu dulu kali. Oke, baik. Ini banyak banget pertanyaannya karena juga banyak pertanyaan mengenai bagaimana sih menghindari stigma atau bagaimana kita mengurangi stigma. Ya, nanti kita jawab setelah ya, memberi kesaksian. Betul. Tapi saya minta izin dulu karena memang janji kita sampai jam 12, tapi waktunya kayaknya kita tambahkan 30 menit. Apakah memungkinkan ya? Mungkinkan ya, Prof? 30 menit aja. Nggak apa-apa. Ya, oke. Baik. Nanti siapa yang ada kegiatan ya nggak apa-apa. Ya, baik. Baik, kalau gitu sekarang kita minta kesaksiannya Ibu Pungu dulu, karena Ibu Pungu nanti boleh memperkenalkan diri secara lebih detail lagi, tapi saya bisa kasih tahu bahwa Bu Pungu ini adalah penyintas COVID-19 ya. Jadi pernah positif dan sekarang sudah pulih ya, dan masih dalam isolasi mandiri. Silakan Bu Pungu, saya berikan waktu dan tempat kepada Bu Pungu. Di-unmute dulu ya, Bu. Udah. Iya. Shalom. Selamat siang, Prof. Dr. Rakemat. Bapak Ibu sekalian semuanya, Pak Pendeta, saya Pungu Lestari, perawat di Silom Sriwijaya Palembang. Kemarin saya dikonfirmasi positif COVID dalam keadaan hamil 30 minggu. Yang pertama yang saya rasakan itu takut, karena yang saya tahu penyakit ini kan nggak ada obatnya. Banyak yang meninggal, terus gimana dengan kandungan saya? Malam itu yang saya pikirkan, terus saya cari-cari di Google itu gimana ya penyakit ini dengan orang hamil, prognosisnya bagaimana. Tapi puji Tuhan ingatkan saya untuk berdoa, saya minta kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dari Tuhan, dan saya juga baca firman Tuhan waktu itu di Mazmur 55 ayat 23 sama di 1 Petrus 5 ayat 7 tentang jangan khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Juga ada hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya besoknya saya juga akhirnya mencoba untuk bergembira. Saya mencari hal-hal yang menyenangkan buat saya. Selain dari terus berdoa, baca firman dan memuji Tuhan, saya nonton yang lucu-lucu.
saya juga nonton drama Korea, kemudian saya juga adalah hal terpuruk lagi di hari ke-7 itu ketika dokter mengatakan jika saya masih positif, saya harus minum obat Hyloquin gitu. Yang saya tahu Hyloquin itu tidak bagus buat kandungan kan. Nah, di situ saya, aduh gimana Tuhan, saya cemas lagi kan. Kemudian balik lagi, berdoa lagi, baca firman lagi. Tuhan bilang jangan khawatir, Tuhan akan memelihara, dan puji Tuhan hasil swab saya yang pertama itu negatif. Dan terus saya juga di swab lagi ulang yang kedua, dan puji Tuhan negatif lagi. Jadi saya bebas, cuman sekarang saya juga masih dalam pergumulan terus terang Prof, karena setelah saya negatif 2 kali dan sembuh, berlanjut ke suami saya juga yang positif sekarang. Jadi benar yang Prof sama dokter paparkan tadi, bahwa memang kita harus terus mengelola emosi kita, selain kita mendekatkan diri dengan Tuhan, bagaimana caranya kita harus terus happy, selain juga kita harus ikutin petunjuk dokter kayak gitu, Prof. Dan Bapak Ibu sekalian. Belum lagi menghadapi stigma negatif dari tetangga itu masih ada, Prof. Masih ada, dokter. Masih ada seperti tidak ada yang mau ngomong sama kita. Jadi saya juga yang akhirnya ngomong sama keluarga, tidak apa-apa, mereka tidak cuek sama kita, tidak apa-apa. Yang penting kita harus tetap bergembira, kita harus bersyukur bahwa kita sehat dengan isolasi, jadi nggak perlu kemana-mana kayak gitu kan. Bisa juga beli dengan online untuk kebutuhan yang lain-lain, dan nggak semua tetangga seperti itu kok kayak gitu. Jadi saya juga ya menguatkan keluarga juga, di samping saya juga harus menekan emosi saya juga kayak gitu, Prof, sama dokter. Bu Pungu, boleh ceritakan bagaimana Bu Pungu mendapat dukungan dari orang-orang atau petugas kesehatan? Puji Tuhan dari petugas kesehatan, sesama sejawat, bahkan dari direktur rumah sakit, direktur keperawatan itu sangat besar. Mereka selalu mendoakan, selalu mengkontrol kami yang perawat-perawat di sini yang positif dengan video call kayak gitu, selalu menanyakan bagaimana hari ini, sudah makan belum, ayo diminum obatnya, makannya dihabiskan kayak gitu kan. Terus ada yang perlu dibantu nggak? Kalau ada yang perlu dibantu, WA aja kayak gitu. Ya dari sejawat dan dari rumah sakit sangat besar dukungannya. Dari keluarga juga selalu ngasih semangat yang positif. Memang ada sih beberapa teman yang itu saya rasakan, Prof. Kayak mana, ada batu nggak? Ada ini nggak? Jadi kita jadi kayak, saya nggak butuh itu loh, kayak gitu. Saya hanya butuh, semoga kamu tetap sehat ya, semangat ya, tetap kuat ya, kayak gitu. Ada memang seperti itu, tapi banyak yang lebih ke yang tetap semangat ya, cepat sehat, kamu pasti bisa melewati ini, kayak gitu. Lebih banyak yang seperti itu, puji Tuhan. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Pungu untuk kesaksiannya. Ini yang perlu didengarkan oleh teman-teman perawat, untuk mereka tidak perlu khawatir, karena kita sebenarnya bisa saling mendukung juga ya, sebagai teman sejawat ya. Baik, mungkin kita lanjutkan juga, tadi ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana sih sebenarnya mengurangi stigma, Prof. Budi dan Pak Akemat. Karena perawat-perawat ini walaupun sudah menjelaskan ke tetangga, mereka memandang sebelah mata begitu ya, bahkan ada yang mungkin bukan diusir kali ya, disuruh keluar gitu dari kosnya. Ya, stigma itu ada 2 macam. Self stigma dengan public atau social stigma. Ya. Yang paling pertama yang harus kita atasin adalah yang self stigma. Kita merasa karena kita misalnya lah Pungu atau Pak Akeman, karena merasa udah ODP, karena sudah pernah confirm, kemudian sudah pernah dirawat, aduh saya nggak mau ketemu orang, saya nanti malu, saya nanti begini, begono, dan seterusnya. Nah, itu yang harus dibalik dengan melawan. Bahwa Pungu sukses melawan penyakit itu. Katakan pada suamimu, dia akan pasti sukses juga untuk melawannya. Ya, jadi self stigma yang paling utama dulu.
Karena itulah pertahanan imunitas kita. Oke. Kalau bicara dengan public stigma, normal-normal aja kita di stigma, orang juga ketakutan akan hal tersebut. Ya, normal-normal aja mereka takut, bahkan buangan sampah kita pun nggak berani diambil sama tukang sampah. Itu normal-normal aja. Kenapa kira-kira mereka begitu? Karena mereka belum tahu tentang COVID ini. Itulah makanya kami melakukan pelatihan untuk menggapai 50 juta keluarga di seluruh Indonesia. Ayo, saudara harus ikut di dalamnya, sehingga mereka mengerti. Dan tidak semua juga kok melakukan public stigma, karena ada juga yang mereka itu gotong royong untuk menolong jika ada anggota di RT-nya itu yang sakit, mereka gantian ngirim makanan. Jika ayah dan ibunya positif, anaknya kecil-kecil tinggal di rumah, masih banyak kok orang yang baik. Masih banyak. Dan oleh karena itu juga pemerintah terus-menerus menyampaikan informasi tersebut. Dan memang banyak kejadian-kejadian seperti menolak pemakaman, menolak tinggal, dan sebagainya. Itu semua karena pengetahuan yang kurang. Boleh nggak kita melawan? Tidak bisa kita melawan. Ingat, penyakit ini baru sejak bulan Maret ada di Indonesia. Masih sangat singkat sekali. Belum tentu semua orang memahami bagaimana cara penularan dan sebagainya. Itu yang perlu disampaikan. Dan tolong ini semua yang hadir 152 orang lebih ini, saudara pun harus menjadi corong untuk mengatasi stigma tersebut. Sampaikan 4 hal tadi kepada semua orang. Bagaimana meningkatkan imunitas fisik, bagaimana meningkatkan imunitas jiwa, bagaimana mencegah penularan, bagaimana mencegah kecemasan dan depresi, bahkan mungkin gangguan jiwa. Itu disebarkan semua. Karena yang 4 barusan, itu sudah ada bukti penelitiannya. Tapi vaksin dan obat belum ada. Mungkin saja Tuhan berkehendak kita lakukan dulu yang 4 ini menjadi perilaku kita. Dan kalau yang 4 ini sudah menjadi perilaku kita, setelah selesai COVID ini, maka damai sejahteralah dunia ini. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan untuk Pak Akemat. Dari beberapa orang saya rangkum aja ya Pak. Oke. Jadi ada dari Sani Friska dan juga ada dari Dora Iren. Nah, dari Sani Friska itu bilang, udah coba berpikir positif, tetapi ada faktor eksternal gitu, yang selalu memberikan hal yang negatif. Bagaimana kita mengantisipasi supaya pemikiran negatif, karena lebih banyak yang negatif daripada yang positif, karena faktor eksternal ini. Bagaimana mengembalikan pemikiran positif, dan ini katanya banyak muncul teori-teori konspirasi yang memunculkan tentang pandemi ini, gitu. Nah, bagaimana kita menanggapi hal ini sebagai perawat Kristen? Bagaimana sudut pandang Kristianinya, Pak? Ya, mungkin nanti Prof. Budi yang melengkapi juga. Yang pertama, batasi informasi yang tidak valid, tidak akurat tentang COVID-19 ini. Ya, sekarang banyak sekali beredar informasi-informasi karena media sosial begitu luar biasa, melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui Instagram, dan sebagainya, itu yang memaparkan kepada kita informasi-informasi yang justru melemahkan kita, melemahkan dan menakuti kita dengan berbagai informasi yang tidak sepenuhnya benar. Nah, itu yang pertama, batasi informasi-informasi. Pilih informasi yang memang resmi dikeluarkan oleh otoritas, ya, pemerintah misalnya, terkait dengan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, ada proses yang disebut sebagai stop stalking. Nah, ini akan dipelajari lebih lanjut kalau kita mengikuti pelatihan. Bagaimana, ini ahlinya Prof. Budi, nanti boleh menambahkan ya Prof. Ya. Bagaimana pikiran itu memang dinamis sekali, ya. Kita tidak bisa secara konsisten mempertahankan pikiran yang positif. Karena apa? Karena informasi baik tentang hal baik dan hal buruk itu membanjir di sekitar kita melalui media-media yang kita bisa akses. Nah, kalau Prof. Budi mengajarkan 5 menit boleh
memikirkan hal negatif, kemudian stop, nggak usah dipikirkan lagi. Itu salah satu juga. Yang ketiga adalah bagaimana membuat pikiran kita rasional, ya, rasional dan objektif. Kita menguji pikiran-pikiran yang muncul secara spontan kepada kita. Kemudian kita uji apakah itu rasional atau tidak, ya. Terkait dengan teori-teori konspirasi, ini memang di mana-mana, bahkan pemimpin negeri Amerika juga berpikir yang demikian, ya. Kalau saya selalu saya ubah dengan bahwa semua yang terjadi pada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu atas izin Tuhan. Dan itu dampaknya adalah positif bagi kita. Nah, kita harus mengubah itu. Dan saya kebetulan bukan penganut teori konspirasi. Jadi saya melihat fakta-fakta saja. Apa yang terjadi ini adalah secara rasional secara logik bisa diterima bahwa itu bukan teori konspirasi. Mana ada sih orang yang mengorbankan rakyatnya? Katakanlah misalnya teori konspirasi itu dari Cina dan sebagainya. Mana ada sih pemerintah yang mau mengorbankan segitu banyak orang, mengorbankan ekonomi yang sudah kuat menjadi minus dan sebagainya? Saya kira tidak ada. Saya kira itu, Bu Juni, jawaban saya. Silakan, Prof. Ya, baik. Baik, sekarang dalam waktu beberapa menit coba kita latihan. Ini memang butuh latihan, apalagi kau tidak terbiasa memikirkan hal yang positif, tidak biasa bergembira ria. Kalau kami sudah terbiasa untuk itu. Karena saya lebih dulu masuk di area ini daripada dirimu. Kalau kamu mau buka HP, cari berita-berita yang lucu. Kalau kamu buka TV, jangan nonton film-film yang menyedihkan. Tonton film-film yang itu aja tuh, lelucon-lelucon. Jadi kau memang harus manage dirimu. Kalau kau lihat suamimu di rumah, mungkin 98 macam kau tidak suka padanya. Cuman 2 macam kau suka, ulang-ulang aja yang 2 macam itu. Kau sangat ganteng sekali. Kau memang orang luar biasa. Padahal kau sebenarnya ada yang kesel terhadap dia. Karena kau harus mengobati dirimu. Nggak ada jalan lain saat ini. Kalau nggak mau seperti itu, resikonya ya kau mungkin imunitasmu rendah, kau akan tertular, ya apa boleh buat, ujungnya mungkin berduka. Mau kau ambil resiko itu, atau mau kau kerjakan yang barusan saya sampaikan? Ya. Banyak kejelekanmu, banyak hal yang jelek tentang dirimu. Pikirkan bahwa kau masih bisa mikir, kau masih bisa ngerikan, kau masih bisa ngomong, kau masih bisa jalan. Jangan pikirkan kejelekanmu. Cukup masa lalu kau pikirkan kejelekanmu. Ya. Jadi itu sekarang yang diminta Tuhan, dan itu semuanya adalah hal yang dimintakan oleh Tuhan. Biarlah pikiranmu seperti pikiran Kristus. Biarlah perasaanmu seperti perasaan Kristus yang selalu memberkati. Biarlah perilakumu seperti perilaku Kristus. Dan seterusnya. Itu sekarang contoh kita. Kita harus dipaksa dengan datang virus ini. Kalau nggak datang virus ini, nggak berubah-berubah kita. Senang kita ngomongin orang lain. Selalu melihat kejelekan orang lain. Padahal waktu hidupmu sangat berharga diberikan Tuhan untuk memberkati orang lain. Untuk melakukan hal yang baik orang lain. Makanya kau dipanggil sebagai perawat. Supaya ketemu dengan manusia. Kalau kau dipanggil sebagai tukang tembok, kau nggak akan ketemu dengan manusia. Ya, jadi camkan itu. Jangan pernah 1 detik lagi pun dalam hidupmu mengerjakan hal yang negatif. Karena kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Bukan kita meninggal karena corona. Itu hanya jalan kita untuk meninggal. Tapi kita pasti suatu ketika meninggal yang tidak ada yang tahu besok masih hidup atau tidak. Maka lakukan tiap detik kehidupanmu hal yang baik. Ya, makasih Prof. Mudah-mudahan semangatnya Prof menular ke kita semua ya, gitu. Jangan sampai habis seminar ini terus kita ya gitu lagi, jangan. Bisa aja sih kita terus-terusan begini, tapi kan lelah juga ya kalau misalnya terus-terusan online, kuota juga habis. Prof, ada pertanyaan dari mahasiswa, apakah boleh apakah boleh untuk dia jadi relawan? Boleh. Tokoh masyarakat aja boleh.
Pendeta boleh, si tua Boleh. boleh, jemaat Ya. boleh. Jadi semua tidak tertutup dan tidak dibatasi. Ada yang tertutup. Oke. Nah, lalu Prof ada Tapi pertanyaan. syaratnya ada. Kau harus pakai ilmu itu untuk dirimu dan bagikan pada orang lain. Cuman itu aja. Oke, syaratnya adalah untuk dipakai dan untuk dikasih ke orang lain, gitu ya, Iya. Prof? Oke, pertanyaan dari mahasiswa. Saya netral gulo. Saya perawat, saya tahu perawat mempunyai peran sebagai konselor. Bagaimana kita melakukan konsul secara daring sehingga mengetahui apa yang menjadi kebutuhan klien? Oh, gampang dong. Gampang. Kalau nggak begini, kita nggak pakai 4.0. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Sekarang kita dipaksa juga untuk menggunakan 4.0. Ya. Di setiap keluarga pasti punya HP satu orang. Jadikan itu menjadi caregivermu. Ya. Bagaimana kau menghubungi dia? Kau kirim informasi. Kalau nggak bisa, kau telepon dia. Kalau nggak bisa, kau video call dia. Kalau niatmu baik untuk melakukan itu, Tuhan akan wesel dari Tuhan, nggak akan salah alamat untuk membeli kuotamu. Percaya itu. Setuju, Prof. Wesel nggak pernah salah alamat untuk kita bisa beli kuota. Iya, betul. Ya. Tapi kalau kau gunakan untuk yang baik ya. Oh iya, Prof. Iya, Prof. Saya masih ingat pelajaran dari Prof waktu saya sekolah dulu. Tuhan nggak pernah salah alamat kirim wesel. Nah, udah. Ya. Oke. Iya, Bu Juni saya tambahkan sedikit. Ya, boleh, Sebetulnya Pak. Kemendikbud juga membuka membuka kesempatan untuk para mahasiswa ikut menjadi konselor COVID ini dan diorganisir di Kemendikbud, ada jaringannya. Jadi sistemnya juga seperti tadi disampaikan oleh Prof Budi, hanya ini lewat jaringan. Gitu. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau buka floor ya, Prof dan Pak Kemat atau Bu Pungu. Boleh juga pertanyaan diarahkan kepada Bu Pungu. Ini ada Ibu Natalia Nata. Ini angkat tangan. Bu Lydia Natalia, ini saya izinkan untuk berbicara secara langsung. Silahkan. Dibuka dulu itunya mic-nya. Iya, di-unmute dulu, Bu. Udah saya izinkan berbicara, Bu. Silakan boleh bicara. Nggak tahu aku. Ibu udah boleh bicara. Mau bicara? Tadi Ibu angkat tangan soalnya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, nggak apa-apa. Masih adakah yang mau bertanya secara langsung karena kita bisa lakukan itu secara langsung? Oke, Bu Rosana Hutajulu, saya silahkan Ibu untuk berbicara. Di-unmute dulu, Bu. Ibu Rosana Hutajulu. Ya. Ya, silakan, ada pertanyaan, Bu. Saya mau nanya. Saya kan juga kerja di Rumah Sakit Mitra. Teman kita itu kan sudah banyak yang terkena dengan COVID ini. Nah, yang sebenarnya itu pada saat kapankah kalau orang itu dinyatakan udah memang benar-benar bersih dari COVID ini gitu loh. Karena kan kita takut juga, bisa aja kan orang itu masih positif, dinyatakan memang berapa kali positif, negatif, tapi udah dimasukin kerja. Baik. Tapi kan kita takut juga orang itu bisa menularkan ke kita juga. Baik. Gitu loh. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Rosana. Sampai kiamat dunia mungkin COVID itu tetap ada. Sampai kiamat dunia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kembangkan perilakumu supaya kau tidak tertular. Itu yang diminta Tuhan sekarang. Kita harus patuh terhadap peraturan. Dan percaya kalau kau kerjakan peraturan itu, mudah-mudahan. Kecuali kalau Tuhan memang sudah merencanakan kita meninggal melalui COVID. Kita nggak tahu karena kita nggak pernah ngomong sama Tuhan. Tuhan, nanti aku meninggal melalui apa sih? Melalui tabrakan kah? Melalui COVID kah? Melalui sakit jantung kah? Kita nggak tahu. Cuman Tuhan minta kita menggunakan setiap waktu yang masih diizinkannya begitu kita bangun pagi hari. Jadi pesan saya, kau lakukan APD-mu dengan baik.
Apa yang terjadi? Saya sebenarnya nggak begitu cocok dengan yang dikatakan, oh pasiennya nggak terus terang. Harusnya kita yang terus terang katakan, saya terpaksa memakai APD ini pada setiap orang yang saya temuin. Jadi ikutin SOP tersebut. Saya pun perawat zaman dulu, tapi kami pun dulu merawat pasien di ruang isolasi, tingkat penularannya tinggi, sudah melakukan itu. Bersyukur sampai umur sekarang ini, 68 tahun, saya nggak terinfeksi. Mudah-mudahan seterusnya tidak terinfeksi. Tapi harus patuh dengan aturan tersebut. Ya. Kalau enggak, gelombang kedua akan datang lagi. Makanya harus jadi perilaku. Baik. Tuhan berkati engkau, pasti engkau sehat. Ya, saya bisa kasih waktu 5 menit lagi kalau masih ada orang yang bertanya melalui secara langsung. Oke, ini ada Lita Odor. Sebentar ya. Bu Lita Odor, silahkan. Bapak atau Ibu? Ya. Silahkan Bu Lita Odor. Iya, saya mau bertanya ini. Dalam hati saya memang saya ada keinginan menjadi relawan, tapi dari keluarga itu tidak mengizinkan saya jadi relawan COVID-19. Bagaimana caranya saya untuk meyakinkan keluarga dan mengizinkan saya untuk menjadi relawan COVID-19? Yang pertama, kalau kau nggak mau ketemu langsung dengan pasien, relawan di Wisma Atlet dan sebagainya, saudara bisa menjadi relawan daring untuk DKJPS. Ya. Yang pertama. Yang kedua, dengar-dengaran dengan Tuhan, kalau demikian besarnya keinginanmu untuk menolong dan mau menjadi relawan di Wisma Atlet atau sebagainya, maka berdoa kau jelaskan kepada keluargamu, niatmu itu. Saya di channel J-Channel di TV sering saya buka. Tadi malam ada seorang perawat D3 yang menjadi relawan di sana dan dia pun ditolak oleh orang tuanya. Tapi dengan sungguh-sungguh dia sampaikan dan sampai sekarang dia sehat dan merasa terberkati dan memberkati karena dia menjadi relawan di Wisma Atlet. Ya. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya secara langsung? Oke, ini ada Rafita. Silahkan, Rafita. Sudah bisa bicara? Sudah. Ini Rafita kan anakku ini, bukan? Iya, anak Ibu ini, anak kandung. Prof, kan udah jadi relawan belum kau? Belum, Prof. Ini mau tanya. Kan saya salah satu keluarga binaan dari relawan yang lain. Nah, saya sudah tertarik nih, Prof, mau jadi relawan. Tanggal 13 nanti. Minta sama Pak Akemat linknya. Oh iya, Prof. Baik. Nanti saya Tapi harus kau plototin itu tempat pendaftaran karena orang berdesak-desakan masuk. Kita bukanya biasanya jam 3, tanggal 13. Dan itu pelatihan kita yang terakhir secara nasional sebelum Lebaran. Tapi jika ada permintaan dari Perwakin, coba Pak Kemat difasilitasi Perwakin membuka pendaftaran relawan DKJPS. Kita bisa sediakan pelatihan khusus untuk Perwakin gratis dan daring. Siap, Prof. Nanti tanggal 13 saya akan ikut. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Oke, satu lagi dari Flor. Silahkan. Kalau masih ada. Oke, nampaknya tidak ada. Pertanyaan juga hampir semua kita sudah jawab. Tetapi ada beberapa pertanyaan, apakah materi akan diberikan? Kami akan berikan link nanti untuk Bapak Ibu bisa akses materi. Prof. Budi bilang nggak ada yang rahasia, jadi memang tidak ada yang perlu dirahasiakan. Semua ya, jadi materi bisa kau ambil, isi perutku pun bisa kau ambil kalau kau perlu. Prof. Budi, ini ada pertanyaan di Q&A dari Deborah Ferdinanda Lumenta. Selamat siang, Prof. dan Pak Akemat. Saya Deborah Lumenta. Izinkan saya bertanya. 3 hari yang lalu, papa mertua saya meninggal akibat COVID-19 dan ibu mertua saya umur 78 tahun tanpa gejala, namun hasil swab
positif COVID dan sekarang ibu mertua saya mau mengisolasi diri di rumahnya. Karena tidak ingin menularkan kepada kami sekeluarga, namun kami khawatir jika ibu sendiri dan stres karena pasca kehilangan suami. Menurut Prof. Budi dan Pak Akemat, bagaimana caranya agar saya dan keluarga bisa membantu? Dia perawat bukan? Saya? Dia perawat bukan, Ke? Oh, saya bilang kita Dia buka perawat. aja, Prof, buat Ibu Deborah. Kalau kau perawat, kau anggap rumah mertuamu itu rumah sakit, dan kau lakukan protokol merawat pasien di rumah sakit. Iya, Prof. Iya. Ya? Saya perawat, Prof. Iya. Ya, berarti bisa kau pergunakan protokol seperti merawat pasien positif di rumah sakit. Oh iya, baik, Prof. Ini Kau bisa masalahnya, dapatkan baju itu, bukan? iya, baju hazmat kami punya. Iya, bisa kau pakai. Jadi rumah mertuamu itu kau anggap rumah sakit. Iya, Prof. Sejauh ini kami masih pulang balik ke rumah mertua. Hanya kekhawatiran kami, mertua kami tidak mau terlalu berinteraksi dengan kami. Aku anjurkan keluargamu yang lain jangan ke rumah mertuamu itu. Sejauh ini hanya saya aja, Prof. Iya, tapi pergunakan protokol APD merawat pasien COVID-19. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Gunakan semua materi yang barusan kita berikan untuk kau kirimkan lagi berkat kepada mertuamu itu. Ya, siap. Baik, Dan Prof. tolong buat jadwal setiap jam bergantian anak menantu dan cucu mengirim gambar-gambar lucu, mengirim doa, mengirim voice note, dan sebagainya. Tiap jam lakukan itu bergiliran kalian. Iya, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Satu terakhir ya, Prof. Pak Akemat, ini dari Ibu Betty Simanjuntak, ya. Silakan Ibu Betty. Ibu Betty, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ini tadi saya lihat ada raise hand. Oh, nampaknya tidak. Oke, kalau tidak ada, baik, kita sudah ada di penghujung acara kita. Terima kasih banyak Prof. Budi dan juga Pak Akemat. Ini Prof. Budi dan Pak Akemat itu adalah penasehat kita, pembina kita yang selalu mendampingi perwakin dan tidak pernah lelah untuk kalau diminta menjadi pembicara dengan sukacita itu pasti mau membagikan kepada kita. Tadi Prof juga sudah sampaikan bahwa semua materi dan untuk buku DKJPS itu bisa diakses, nanti kami akan berikan linknya. Untuk Bapak Ibu yang mau menjadi relawan, kalau link untuk pelatihan yang terakhir tanggal 13 itu juga nanti saya upayakan untuk dapatkan dan share ke Bapak Ibu. Saya sudah merekap, kita sudah merekap email Bapak Ibu, jadi tolong perhatikan emailnya. Karena disitulah media komunikasi kita setelah dari webinar ini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Prof. Budi dan Pak Akemat. Teman-teman kalau mau mendapat informasi mengenai perwakin juga, boleh mengirimkan email ke kami juga. Itu emailnya adalah ncf.indonesia@gmail.com. Gitu ya. Lalu selanjutnya saya akan berikan kembali kepada Ibu Dwi sebagai Ketua Perwakin Pusat untuk bisa menyampaikan penutup dan menutup kita di dalam doa. Dibuka mic-mu, dibuka mic-mu. Buka dulu Mbak Dwi mic-nya. Udah saya buka, silakan Mbak Dwi. Ya. Baik, terima kasih kepada Prof. Budi, juga Pak Akemat, dan juga Ibu Pungu yang sudah sangat memberkati kita. Saya nggak tahu nih Pak Pendeta masih ada atau tidak, juga Pak Pendeta Ari. Tidak ada, kami Pak tertarik, Pendeta Ari, Prof, semoga setelah ini bukan webinar kita perwakin bukan hanya saat ini, tapi mungkin ada selanjutnya lagi. Tadi tantangan dari Prof, semoga kami juga bisa diizinkan perwakin bekerja sama dengan perawat jiwa untuk dilatih yang tadi, untuk kita menggunakan webinar perwakin. Dan terima kasih kepada semua peserta, ya 151 di sini partisipannya yang mengikuti sampai selesai, dan sertifikat mungkin akan segera kami urus untuk di email. Dan kami berharap teman-teman juga bisa mendaftar perawat Kristen
untuk bergabung. Kami bersyukur punya pendiri Prof. Budi yang terus men-tracer kamu ya, memotivasi kami untuk kami terus bergerak menjadi berkat. Dan kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua, dan kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan berkenan webinar nasional ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah segala keterbatasan kami, waktu yang singkat kami persiapkan, tapi Engkau Allah hadir bersama dengan kami. Terima kasih untuk Prof. Budi, terima kasih untuk Pak Akemat, terima kasih untuk Ibu Pungu, dan terima kasih untuk semua teman-teman partisipan yang sudah bersama-sama ikut dalam webinar ini. Terima kasih Tuhan untuk Juni, untuk Ibu Juni Tuhan, dan terima kasih untuk juga pengurus Perwakin Cabang Banten yang sudah berkomitmen Tuhan untuk juga melayani menjadi perawat Kristen melalui wadah Persekutuan Perawat Kristen Indonesia ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan dalam setiap rencana-rencananya ke depan. Dan kami percaya kami akan terus diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan untuk terus kami menjadi berkat dan memberkati bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan, ketidaktaatan kami Tuhan, agar kami terus layak datang kepadamu dan memohon kepadamu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.